Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Sahara, NPM 220111016. Di sini saya jurusannya Ahwal Saksiyah atau Hukum Keluarga. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Setiawan. Nah, di sini saya sedikit menerangkan tentang akhlak Islami. Apa sih akhlak Islami? Apa saja sih ruang lingkup akhlak Islami? Dan apa saja kriteria akhlak Islami? Nah, langsung saja. Mesti kita tidak asing kan dengan kata akhlak itu. Nah, akhlak itu adalah sesuatu yang sudah lekat dengan diri kita, yang sudah mendarah daging, yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Jika itu dilakukan dengan kemauan kita sendiri, maka itu disebut dengan akhlak. Tapi jika itu dengan misalkan kita disuruh orang itu untuk berbuat baik, itu kita bukan akhlak. Nah, di sini secara etimologi pengertian akhlak itu berasal dari bahasa Arab jamak yang khulukun. Nah, bahasa Arab jamak khulukun yang artinya yaitu budi pekerti atau tingkah laku begitu. Nah, kemudian di sini akhlak Islami menurut Imam Al-Ghazali, yaitu akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan juga sebaliknya, jika dia memiliki kebiasaan yang buruk maka dia memiliki akhlak yang buruk juga, seperti itu. Nah, kemudian kan kita membahas akhlak Islami nih. Apa sih akhlak Islami itu? Nah, begini. Secara sederhana, akhlak Islami itu dapat diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang bersifat Islam. Nah, begitu teman-teman. Kata Islam di belakangnya itu dalam hal menempati posisi sifatnya. Karena dia tadi itu akhlak yang berdasarkan ajaran Islam dan juga bersifat Islam. Nah, dengan begitu akhlak Islami disebut juga perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan disengaja, mendarah daging, dan sebenarnya didasarkan pada ajaran agama Islam. Akhlak Islam itu didasarkan pada ajaran Islam. Jika dia tidak diajarkan dengan ajaran Islam atau tidak bersifat Islam, maka itu bukan disebut akhlak Islami begitu. Nah, kemudian akhlak Islami menurut Quraisy Shihab. Nah, di sini lebih luas teman-teman. Menurut Quraisy Shihab ini maknanya mencakup beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriah. Begini maksudnya, lebih luas maknanya daripada yang telah dikemukakan terdahulu dan mencakup beberapa hal yang merupakan sifat lahiriah. Nah, misalnya yang berkaitan dengan hati maupun pikiran. Nah, akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang menggunakan tolak ukur ketentuan Allah. Jadi, menurut Quraisy Shihab, akhlak Islam itu yang menggunakan tolak ukur ketentuan Allah. Jika itu tidak menggunakan tolak ukur, nah maka itu bukan disebut akhlak Islami. Menurut beliau seperti itu. Dan dalam hubungan ini beliau mengatakan bahwa tolak ukur kelakuan baik mestilah merujuk kepada ketentuan Allah. Nah, balik lagi tadi, bahwa yang dinilai baik oleh Allah pasti dalam esensinya begitu pula sebaliknya. Nah, begitu kira-kira. Maka akhlak Islam ini bertolak ukur kepada Allah. Jika kita berkelakuan baik, mestilah merujuk pada ketentuan Allah. Bahwa yang dinilai baik oleh Allah itu pasti baik. Bahwa yang menurut Allah baik itu baik untuk diri kita, begitu.
Nah, kemudian yang kedua, akhlak Islami. Yang kedua yaitu ruang lingkup akhlak Islami. Nah, di sini ruang lingkup akhlak Islami itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada sesama manusia, dan yang ketiga yaitu akhlak terhadap lingkungan. Nah, yang pertama akhlak kita kepada Allah. Kenapa sih kita tuh harus berakhlak kepada Allah? Nah, yang pertama, karena Allah lah yang telah menciptakan kita teman-teman. Allah telah memberikan kita akal, pikiran, kesehatan, semuanya itu, serta nikmat-nikmat yang telah kita rasakan, seperti bernafas ini, berbicara, kita mampu berbicara, ini suatu kenikmatan. Maka kita itu harus berakhlak kepada Allah. Nah, akhlak kepada Allah ini dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada Sang Khalik, yaitu Allah. Nah, itu tadi sudah saya sebutkan kenapa kita tuh harus berakhlak kepada Allah. Ya, karena Allah itu telah memberikan kita kehidupan yang layak, telah memuliakan manusia, yang diberikan kemampuan menguasai dunia ini, daratan dan lautan, itu termasuk juga. Nah, yang kedua yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Nah, banyak sekali rincian yang dikemukakan di dalam Al-Quran dalam perlakuan terhadap sesama manusia. Nah, bukan hanya dalam bentuk larangan hal-hal negatif seperti melukai, menyakiti, membunuh, dan mengambil harta tanpa alasan, melainkan juga sampai menyakiti hati dengan menceritakan aib seseorang di belakangnya. Nah, kita tuh sesama manusia itu tidak boleh saling menjelek-jelekan. Begitu, akhlak kita tuh harus menjaga aib teman kita, tidak boleh tidak boleh menyebar luaskan aib teman kita. Jadi akhlak itu bukan hanya akhlak terhadap sesama manusia, itu bukan hanya tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuannya, tetapi juga dengan menjaga lisan kita. Itu harus berhati-hati kita berbicara kepada orang itu, dan juga misalkan kita tahu tuh dia mempunyai aib, kita tidak menyebarkannya. Nah, begitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu akhlak terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap lingkungan. Ya, akhlak terhadap lingkungan yaitu maksudnya akhlak kita terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, ini akhlak kita terhadap lingkungan sekitar kita itu harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak rusak. Maka kita harus merawatnya. Misalkan tanaman itu kita siram, setiap hari kita rawat. Nah, begitu. Dalam pandangan Islam pun seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini dapat tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Begitu. Kemudian kepada binatang pun seperti itu. Kita tidak boleh asal membunuh gitu. Asal membunuh hewan-hewan yang terlarang dibunuh. Kita harus menjaga kelestarian, keselamatan binatang-binatang dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, begitu teman-teman. Yang kemudian yaitu yang ketiga yaitu kriteria. Nah, ini kriteria akhlak Islami. Apa saja sih kriteria akhlak Islami itu? Nah, kriteria akhlak Islami itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu akhlak robaniyah, akhlak insaniyah, akhlak jam'iyah, dan akhlak wasitiyah. Nah, yang kelima yaitu akhlak waqiyah. Nah, yang pertama akhlak robbaniyah. Nah,
di sini akhlak robbaniyah tuh memiliki pengertian bahwasannya wahyu ilahi merupakan sumber rujukan ajaran akhlak. Nah, di sini tuh memiliki pengertian bahwa wahyu yang Allah berikan itu merupakan sumber rujukan ajaran akhlak. Jadi akal sehat. Jadi akal sehat yang kita dapat itu karena kebaikan yang diajarkan oleh wahyu adalah kebaikan menurut akal yang diajarkan sebagai keburukan menurut wahyu adalah keburukan menurut akal. Nah, begitu. Jadi, maksudnya di sini wahyu ilahi, jika Allah memberikan wahyu kepada kita bahwa Allah memberitahu kita bahwa itu tuh tidak baik. Nah, berarti di akal kita juga itu tidak baik begitu. Kemudian akhlak insaniyah. Akhlak insaniyah ini mengandung pengertian bahwa tuntunan fitrah dan eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat sesuai dan ditetapkan oleh ajaran akhlak. Nah, di sini kecenderungan manusia kepada hal-hal yang positif dan ketetapan akal tentang kebaikan secara langsung akan terpenuhi dan bertemu dengan kebaikan ajaran akhlak. Nah, akhlak insaniyah ini tidak terbatas pada peri kemanusiaan yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara umum, tapi juga mencakup peri kemahlukan dalam menanamkan rasa cinta kita terhadap Allah, terhadap semua makhluk Allah begitu. Nah, yang ketiga yaitu akhlak jam'iyah. Nah, di sini akhlak jam'iyah mempunyai arti bahwa kebaikan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kemanusiaan yang universal, kemanusiaan yang umum begitu teman-teman. Kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat, mencakup semua aspek kehidupan yang baik berdimensi vertikal maupun yang berdimensi horizontal. Nah, ini jam'iyah ini sesuai di dalamnya terkandung kemanusiaan yang universal, maksudnya kebaikannya itu untuk seluruh umat manusia di segala zaman. Jadi di zaman pokoknya semua manusia itu kita harus berkelakuan baik kepada semua manusia begitu. Kemudian yang keempat akhlak wasitiyah. Akhlak wasitiyah berarti bahwasanya ajaran akhlak itu menitik beratkan kepada keseimbangan antara rohani dan jasmani, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, ini imbang, kita harus sama-sama menjaga kesehatan rohani kita dan juga jasmani kita. Kita harus menjaga iman kita dan juga kita menjaga kesehatan kita begitu. Dan kemudian kita harus seimbang antara akhirat dan dunia. Kemudian yang kelima yaitu akhlak waqi'iyah. Nah, akhlak waqi'iyah ini mengandung arti bahwasanya ajaran akhlak memperhatikan kenyataan atau realitas hidup manusia yang didasari oleh suatu kenyataan bahwasanya manusia itu di samping memiliki kualitas unggul juga memiliki sejumlah kelemahan. Nah, maka itu di sini akhlak waqi'iyah itu kita harus memperhatikan bahwa manusia itu tidak semuanya memiliki keunggulan, ada juga memiliki kelemahan. Setiap manusia pasti mempunyai kelemahan dan juga mempunyai keunggulan. Maka dari itu kita harus memperhatikan kedua hal itu. Kita tidak boleh hanya memperhatikan satu sudut saja. Tidak boleh hanya misalkan dia mempunyai kelemahan, kita hanya memperhatikan kelemahannya saja, itu tidak boleh. Kita harus mencari keunggulannya itu apa begitu. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada yang salah atau bagaimana, saya minta maaf. Mungkin dikoreksi, mungkin banyak sekali yang masih kurang saya tahu. Maka dari itu saya harus belajar lebih banyak lagi. Nah, sekiranya tadi semoga bermanfaat yang dapat saya sampaikan tadi. Mungkin cukup itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.